Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dosen Waude Sari Amalia, SPD, MPD. Perkenalkan, saya Sri Sumiati dengan nomor NIM 22473173. Melalui presentasi secara daring ini, izinkan saya memaparkan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Meningkatkan Kecerdasan Visual Spasial Anak Kelompok B melalui implementasi permainan massa di TK Naya Bakti, Desa Tambak Bulu, Kecamatan Poliang Utara, Kabupaten Bubana, yang disusun oleh saya, Sri Sumiati, NIM 22473173. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari tahun 2025. Di mana di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan masa golden age perkembangan anak. Pada masa ini, seluruh aspek perkembangan anak perlu distimulasi secara optimal. Salah satunya yaitu kecerdasan visual spasial. Berdasarkan hasil observasi awal di TK Naya Bakti, kemampuan visual spasial anak kelompok B masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang menarik dan sesuai karakteristik anak, yaitu melalui permainan massa. Kemudian yang B adalah rumusan masalah, di mana rumusan masalah dalam proposal ini adalah apakah melalui implementasi permainan massa dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial anak usia dini pada anak didik kelompok B di TK Naya Bakti. Kemudian C, tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan visual spasial anak usia dini melalui implementasi permainan massa pada anak didik kelompok B di TK Naya Bakti. D, manfaat penelitian, di mana yang ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memperkaya kajian dalam bidang PAUD, khususnya mengenai peningkatan kecerdasan visual spasial melalui permainan massa serta menjadi referensi untuk mengembangkan model pembelajaran yang kreatif berbasis kecerdasan jamak. Dan yang kedua ada manfaat praktis, di mana di sini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah manfaat bagi guru, di mana dapat menjadi alternatif pembelajaran kreatif. Kemudian bagi anak dapat meningkatkan kecerdasan visual spasial. Kemudian yang ketiga ada bagi peneliti, di mana dapat menambah pengalaman dalam menerapkan penelitian tindakan kelas. D, definisi operasional. Yang pertama, kecerdasan visual spasial, di mana kecerdasan visual spasial adalah kemampuan dalam memahami bentuk, ruang, dan posisi benda yang dapat diukur melalui mengenal bentuk dan pola, menentukan arah, menyusun pola, serta menyelesaikan massa. Dan yang kedua ada permainan massa, yaitu permainan mencari jalur keluar untuk melatih logika dan visual spasial dengan langkah-langkah mengenalkan bentuk dan arah jalur, menyelusuri massa, serta refleksi proses dalam menentukan jalan keluar. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, kecerdasan visual spasial anak. 1. Pengertian kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan anak dalam memahami, mengenali, mengingat, serta mengelola bentuk, ruang, dan posisi benda. Kecerdasan ini berperan sangat penting dalam kemampuan berpikir, imajinasi, serta pemecahan masalah anak. Kemudian yang kedua ada aspek-aspek kecerdasan visual spasial, di mana aspek-aspek ini meliputi kepekaan terhadap bentuk, ukuran, warna, serta kemampuan menuangkan ide dalam membayangkan ruangan. Kemudian yang ketiga ada pentingnya kecerdasan visual spasial, di mana kecerdasan visual spasial sangat penting karena menjadi dasar kemampuan membaca, menulis, berhitung, mengembangkan kreativitas, serta melatih kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah.
Kemudian ada yang keempat, ada indikator kecerdasan visual spasial, di mana indikator ini meliputi kemampuan mengenali bentuk dan pola, memahami arah dan posisi, mengingat bentuk visual, menyusun objek sesuai contoh, serta menyelesaikan permainan masa itu sendiri. Kemudian yang kelima, ada cara mengembangkan kecerdasan visual spasial, di mana cara-cara ini melalui kegiatan bermain konstruktif, menggambar dan mewarnai, bermain puzzle, serta permainan massa yang meliputi koordinasi antara mata dan tangan. Kemudian bagian B ada permainan massa. Yang pertama adalah pengertian permainan massa. Permainan massa adalah permainan berbentuk labirin dengan jalur yang berliku yang menuntut anak mencari jalan keluar, di mana permainan ini dapat melatih orientasi ruang, konsentrasi, dan kemampuan berpikir pada anak. Kemudian yang kedua ada manfaat permainan massa bagi anak usia dini, di mana manfaat ini adalah melatih koordinasi antara mata dan tangan, mengenal arah dan posisi, meningkatkan konsentrasi, serta dapat mengembangkan kecerdasan visual spasial anak. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan permainan massa bagi anak usia dini, di mana kelebihan permainan ini adalah menarik, edukatif, dan dapat disesuaikan dengan usia anak. Adapun kekurangannya adalah membutuhkan bimbingan guru dan persiapan media yang baik. Kemudian ada langkah-langkah pelaksanaan permainan massa, di mana yang pertama adalah memperkenalkan permainan, di mana guru memperkenalkan permainan massa alur, kemudian guru menjelaskan aturan. Yang ketiga, guru menggunakan permainan massa alur secara bersama-sama. Kemudian anak melakukan permainan tersebut, kemudian guru menilai permainan anak tersebut. Kemudian yang C ada penelitian yang relevan, di mana yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Santri Putri Juli tahun 2014, di mana beliau menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga permainan massa efektif meningkatkan kemampuan mengenal bentuk, warna, dan arah pada anak usia 4-5 tahun. Kemudian penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Laili Rosidah tahun 2014, beliau juga membuktikan bahwa penerapan permainan massa di TK Al-Ikhlas mampu mengembangkan kecerdasan visual spasial, terlihat dari peningkatan kemampuan dalam mengenal bentuk, warna, dan menentukan arah. Kemudian penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Pradenastiti tahun 2019, di mana temuan sebelumnya bahwa anak yang bermain massa memiliki kemampuan visual spasial lebih baik dibandingkan anak yang tidak bermain massa. D. Kerangka pikir, di mana kerangka pikir dalam penelitian ini dimulai dari rendahnya kecerdasan visual spasial anak, kemudian diberikan tindakan yaitu melalui permainan massa, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kecerdasan visual spasial anak. Hipotesis penelitian berdasarkan pada kajian pustaka dan kerangka pikir yang diuraikan di atas, maka hipotesis tindakan yaitu apabila permainan massa diimplementasikan secara terencana, sistematik, dan menarik, maka kecerdasan visual spasial anak kelompok B di TK Naya Bakti, Desa Tambak Bulu, Kecamatan Poliang Utara, Kabupaten Bombana akan meningkat. Bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama, A. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dipilih karena bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas melalui tindakan nyata yang dilakukan oleh guru secara sistematis. Kemudian yang kedua, bagian B ada setting penelitian.
Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di TK Naya Bakti, Desa Tambak Bulu, Kecamatan Poliang Utara, Kabupaten Bomana. Yang kedua, waktu penelitian, di mana penelitian ini direncanakan dan insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2026. C. Subjek penelitian, di mana subjek dalam penelitian ini adalah anak yang berjumlah 15, anak di kelompok B TK Naya Bakti Desa Tambak Bulu tahun ajaran 2025 yang terdiri dari 8 anak perempuan dan 7 anak laki-laki dengan rentan usia 5-6 tahun. D. Faktor yang diteliti. Yang pertama ada faktor anak didik, di mana dilihat kemampuan awal, kemudian kreativitas anak, kemudian kemampuan anak dalam memecahkan masalah, dan yang terakhir adalah perubahan anak setelah melakukan permainan. Kemudian yang kedua ada faktor guru, di mana guru adalah perancang, pelaksana, dan sebagai pengamat. Kemudian yang ketiga ada faktor sumber belajar, di mana kegiatan ini mendukung pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan visual spasial. Prosedur penelitian tindakan kelas, di mana model penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Kemis dan MC Tagar yang dapat dilakukan dengan 2 siklus. Siklus yang pertama yaitu perencanaan, di mana ada masalah kecerdasan visual spasial sangat rendah sehingga dicarikan solusi dengan melalui permainan massa dengan menyusun RPPH, alat permainan, dan instrumen observasi. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan, di mana bagian awal adalah memperkenalkan permainan, kemudian bagian inti anak bermain massa, di mana anak diharapkan dapat mengenal bentuk, arah, dan pola. Kemudian yang terakhir bagian penutup adalah refleksi dan penilaian. Yang ketiga ada observasi, di mana dapat kita lihat keaktifan anak, kemampuan visual spasial anak, respon anak dalam permainan, dan kinerja guru saat melakukan permainan dan penilaian. Kemudian ada refleksi, di mana membandingkan hasil sebelum dan sesudah dalam melakukan permainan. Kemudian ada identifikasi hambatan dan rencana perbaikan. Kemudian siklus yang kedua adalah perbaikan dari siklus pertama. Yang kedua, fokus membantu anak yang masih kesulitan dalam menentukan arah, bentuk, dan pola. Kemudian dilanjutkan penyempurnaan kegiatan massa untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal. Kemudian F, teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, di mana observasi aktivitas anak, kemudian yang kedua adalah wawancara dengan guru, dan yang ketiga adalah dokumentasi yang berupa foto serta catatan perkembangan anak. G. Teknik analisis data, di mana analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk meningkatkan kecerdasan visual spasial pada anak pada setiap siklus dengan rumus persentase. Nilai anak sama dengan perolehan nilai anak sama dengan berkembang sangat baik dikali 4 ditambah berkembang sesuai harapan dikalikan 3 ditambah mulai berkembang kalikan 2 ditambah belum berkembang dikalikan 1 dibagi jumlah seluruh indikator penelitian dikali 100% dengan kriteria penilaian jika terjadi 76-100%, maka dapat dikatakan berkembang sangat baik. Kemudian 51-75% dapat dikatakan berkembang sesuai harapan. 26-50% dikatakan mulai berkembang, dan 0-25% dikatakan belum berkembang. Penelitian ini dinyatakan berhasil jika lebih dari 75% anak mencapai kategori berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik.
Kemudian ada analisis kualitatif dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan menggambarkan proses dan perubahan perilaku anak selama proses permainan itu. Oke, indikator keberhasilan, di mana yang pertama ada indikator keberhasilan proses, yang kedua indikator keberhasilan hasil belajar anak, yang ketiga target dan kriteria ketuntasan, di mana penelitian ini dinyatakan berhasil apabila minimal 80% anak mencapai kategori berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik. Demikian presentasi proposal tindakan kelas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.